Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja PPG 44, perkenalkan, nama saya Said Ahmad Yusuf, mahasiswa PPG dalam jabatan 44 tahun 2026, program studi sejarah kebudayaan Islam di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 2509109114033. Saya mengajar di MI Darussalam Pejangkungan Prambors pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2026. Saya akan melaksanakan praktek mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di kelas 5 melalui materi Kedermawanan Khalifah Utsman bin Affan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Coba Aska pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Cek Pak Yusuf, mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Kalau sekarang yang tiga dikasih semangat. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Semangat. Oke, hari ini kita belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Nanti temanya hari ini tentang kedermawanan dari Khalifah Utsman bin Affan. Oke, materi yang kemarin kita belajar tentang dari julukannya Al-Faruq, yaitu Umar bin Khattab. Sekarang kita lanjut ke Khalifah Utsman bin Affan. Oke, anak-anak bisa dikeluarkan bukunya? Sudah. Oke, bisa dilihat di TV yang akan diperlihatkan oleh Pak Yusuf. Gimana sih Utsman bin Affan itu perilakunya sampai dijuluki kedermawanannya, sampai juga ada Utsman bin Affan itu dijuluki Zunnurain. Nanti dilihat di TV ya, dilihatkan oleh ini. Utsman bin Affan. Ceritanya gimana sih Utsman bin Affan itu? Nih, Utsman dan semua Yahudi. Utsman bin Affan adalah sahabat Rasulullah yang menjadi khalifah ketiga setelah kematian Umar bin Khattab. Semasa Rasulullah masih hidup, Utsman menjadi sahabat yang selalu membantu dakwah Nabi dengan apapun yang dia punya. Utsman sendiri adalah pedagang yang kaya raya. Meskipun kaya, Utsman tidak menggunakan kekayaannya untuk berlaku sombong. Ia bahkan menggunakan hartanya untuk bersedekah dan membantu umat muslim yang sedang kesulitan. Salah satu kisah kedermawanan Utsman bin Affan terjadi ketika
memasuki musim kemarau. Pada waktu itu, banyak sumur-sumur di kota Madinah yang mengalami kekeringan dan hanya tersisa sumur milik orang Yahudi. Dia merupakan pribadi yang kikir. Ia tidak mau memberikan air sumurnya kepada penduduk Madinah. Penduduk Madinah harus membeli air sumurnya dengan harga yang mahal. Tentu saja, hal ini sangat memberatkan bagi penduduk Madinah, hingga banyak di antara mereka melakukan kejadian tersebut kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun mengumpulkan para sahabatnya dan memberikan pengumuman kepada mereka, "Wahai sahabat-sahabatku, adakah di antara kalian yang sekiranya bersedia untuk membeli sumur milik Yahudi itu?" Lalu menyumbangkannya kepada umat. Utsman bin Affan yang terkenal dermawan langsung menerima tawaran Nabi. "Biar saya saja yang membelinya, wahai Rasulullah." Utsman pun langsung melangkahkan kakinya menuju rumah si pemilik sumur. Di sana, ia bertemu dengan si Yahudi dan mendiskusikan tentang harga sumur yang akan dibeli. "Wahai Fulan, maukah kau jual sumur itu?" tanya Utsman. Si Yahudi langsung mengelengkan kepala. "Saya tidak mau menjualnya. Sumur itu sudah menjadi mata pencaharian saya. Jika saya jual, maka saya tidak akan mendapatkan uang lagi." Utsman tidak menyerah. Dia menawarkan usulan kepada pemilik sumur. "Bagaimana jika saya membeli separuh sumurnya?" Si Yahudi itu bingung dan bertanya kepada Utsman, "Apa maksud Anda, wahai Utsman?" Dengan lembut, Utsman berusaha menjelaskan kepada si Yahudi, "Kita pakai sumur itu secara bergantian. Misalkan hari ini sumur itu milikku, nanti keesokan harinya sumur itu menjadi milikmu, sehingga kau tetap bisa menghasilkan uang pada hari tersebut." Mendengar solusi Utsman yang menguntungkan bagi dirinya, si Yahudi akhirnya mau melepas sumurnya dengan harga 12.000 dirham kepada Utsman. Keesokan harinya, Utsman segera mengumumkan kepada penduduk Madinah, "Wahai penduduk Madinah, sekarang kalian bisa menimba air dari sumur ini secara bebas pada hari ini. Ambillah sebanyak yang kalian mampu, dan sehingga bisa kalian gunakan hingga esok." Setelah pengumuman itu, penduduk Madinah pun langsung mengambil air ke sumur itu hingga mereka bisa menjadikan cadangan air untuk esok hari. Sebab pada hari berikutnya sumur tersebut milik orang Yahudi. Sejak saat itu, penduduk Madinah tidak lagi kekurangan air. Si Yahudi pemilik setengah sumur merasa rugi karena tidak ada lagi yang membeli air pada hari saat sumur itu menjadi miliknya. Akhirnya, ia tidak lagi mendapatkan penghasilan dan memutuskan untuk menjual setengah sumur sisanya kepada Utsman dengan harga 8.000 dirham. Utsman pun setuju untuk membeli setengah sumur tersebut dengan harga yang sudah ditetapkan. Sekarang Utsman menjadi pemilik sumur seutuhnya. Selanjutnya, Utsman menginfakkan sumur tersebut di jalan Allah, menjadikan sumur tersebut milik kaum muslim. Hingga saat ini, sumur Utsman bin Affan masih bisa kita temui. Bahkan setelah mengalirkan air selama 1400 tahun. 1000 unta yang membawa bahan makanan. Utsman bin Affan adalah sahabat Rasulullah yang terkenal akan kedermawanannya. Ia banyak menghabiskan hartanya untuk bersedekah, membantu umat muslim yang sedang dilanda kesulitan. Suatu saat, ada zaman Khalifah Abu Bakar, hujan tidak turun selama beberapa bulan. Akibatnya sumur-sumur menjadi kering, tanaman satu persatu mati, dan penduduk mulai kekurangan makanan. Di tengah masa pencekik itu, banyak pedagang yang berlaku culas. Mereka menimbun bahan makanan, lalu menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Akibat perbuatan mereka, bahan pokok menjadi semakin langka, semakin mahal, dan penduduk menjadi kelaparan. Khalifah Abu Bakar selaku pemimpin umat berusaha membantu para penduduk dengan mendistribusikan bahan panganan kepada mereka. Namun perilaku para pedagang yang culas ditambah dengan hujan yang tidak kunjung datang membuat bantuan yang diberikan tidak cukup memenuhi kebutuhan penduduk. Utsman yang melihat umat mengalami kelaparan segera bertindak membantu mengatasi kesulitan tersebut. Utsman sebagai pedagang besar mendatangkan bahan kebutuhan pokok secara besar-besaran ke kota Madinah. Tidak kurang dari 1000 unta mengangkut gandum, kismis,
Utsman. Setelah sampai di rumah Utsman, mereka membujuk Utsman untuk menjual barang dagangannya kepada mereka. Salah satunya adalah laki-laki bertubuh gempal yang sedang membujuk Utsman untuk menjual barang dagangannya pada laki-laki itu. "Wahai Utsman, aku ingin membeli barang daganganmu dengan nilai 2 kali lipat dari harga pasar." Utsman tersenyum sambil menggelengkan kepala. Sayang sekali, sudah ada yang menawar dengan harga yang lebih tinggi. Pedagang lain yang bertubuh kurus mencoba untuk menawar dengan harga yang lebih tinggi. "Bagaimana kalau aku beli dengan nilai 5 kali lipat dari harga pasar?" Utsman tetap menggeleng. "Tidak, terima kasih. Pembeliku sudah menawarnya 700 kali lipat lebih besar dari kalian." Para pedagang pun heran dan ingin tahu siapakah pembeli yang berani menawar dengan harga setinggi itu. "Bolehkah kami tahu kepada siapa engkau menjual barang daganganmu?" Utsman menjawab, "Aku sudah menjual semua barang daganganku pada Allah karena Allah menawarkan pahala 700 lipat kepada hamba yang mau bersedekah di jalannya." Para pedagang faham mereka tidak akan bisa mendapatkan barang dagangan dari Utsman. Akhirnya mereka pergi. Selepas para pedagang pulang, Utsman langsung menyedekahkan barang dagangannya kepada para penduduk Madinah yang kelaparan. Kedermawanan Utsman dan doa Rasulullah. Utsman bin Affan adalah salah satu sahabat Nabi yang terkenal pemalu dan soleh. Selain itu, ia juga merupakan seorang saudagar yang sukses. Tapi, meskipun ia adalah saudagar kaya, Utsman tidak pernah membanggakan uangnya. Ia menggunakan uang-uang tersebut untuk disedekahkan di jalan Allah. Sudah banyak sekali sedekah yang Utsman berikan untuk membantu kaum muslimin, mulai dari membeli sumur orang Yahudi hingga memberikan bahan makanan kepada penduduk Madinah yang saat itu tengah menderita kelaparan. Utsman juga pernah menyumbangkan uang sejumlah 1.000 dinar kepada Rasulullah demi keperluan perang Tabuk. Peristiwa itu dimulai ketika kaum muslimin mendengar kabar bahwa pasukan Bizantium akan melakukan ekspansi ke Jazirah Arab. Mendengar hal itu, kaum muslimin segera menyiapkan pasukan dan peralatan perang. Di tengah persiapan tersebut, kaum muslimin menemukan masalah serius, yaitu mereka kekurangan perbekalan. Kurangnya perbekalan tentunya akan memberikan dampak buruk bagi kaum muslimin di medan perang. Untuk mengatasi hal tersebut, mereka berkonsultasi kepada Rasulullah. Rasulullah akhirnya mengumpulkan kaum muslimin dan memberikan pengumuman kepada mereka. "Wahai kaum muslimin, sesungguhnya sebentar lagi kita akan pergi berperang melawan pasukan Bizantium. Adakah di antara kalian yang mau menyedekahkan hartanya untuk pasukan kita?" Tanpa menunggu lama, Utsman bin Affan yang berdiri tidak jauh dari Rasulullah langsung mengangkat tangan. "Saya bersedia membantu wahai Rasulullah." Lalu Utsman dengan segera pulang ke rumahnya. Di sana ia mengambil uang sejumlah 1.000 dinar. Tidak lama setelah itu, ia memberikan uang tersebut kepada Rasulullah. Rasulullah senang dan berkata, "Semoga Allah senantiasa mengampuni dosa-dosamu, entah yang disengaja ataupun yang tidak disengaja hingga hari kiamat." Utsman tersenyum kepada Rasulullah. Tidak ada hal yang bisa membuatnya merasa lega selain didoakan langsung oleh Rasulullah. Oke, nak. Tadi kisah kedermawanan dari Khalifah Utsman bin Affan. Oke, kita lanjut ke materi hari ini tentang Utsman bin Affan. Siapa sih Utsman bin Affan itu? Dan kenapa kok sampai dia dijuluki sampai sahabat yang paling dermawan di antara beberapa sahabat? Salah satunya yang ketiga tadi. Nah, kita lanjut ke materi hari ini tentang bin Affan adalah sang pemimpin dermawan dan pengumpul Al-Quran. Oke, yang kedua, masa muda yang berkah. Nama aslinya
Utsman ini Utsman bin Affan bin Abi As bin Umayyah. Ada keturunan dari Rasulullah, dia juga punya keturunan dari Rasulullah lewat Abdul Manaf, kakeknya. Lanjut. Lahirnya di mana Utsman? Lahirnya di kota Mekah tahun 576 Masehi. Dia lebih muda dari Rasulullah. Kalau Rasulullah 571, berarti 5 tahun ke bawah. Terus yang ketiga, dikenal sebagai pedagang yang kaya dan dermawan. Ya. Kalau perempuan pasti Siti Khadijah, istri Rasulullah. Kalau yang ketiga di sini yang yaitu pedagang yang kaya, dia juga salah satu dagang yang kaya raya dan dermawan. Yang keempat, memiliki akhlak yang mulia dan terhormat. Nah ini sebelum Islam Utsman juga dikenal orang yang kaya dan dermawan. Lanjut. Yang ketiga, cahaya Islam menerangi hati. Kenapa Pak kok gitu? Karena Utsman ini satu, memeluk Islam karena langsung diajak oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini menemui Utsman bin Affan, diajaklah dia untuk bertemu dengan Rasulullah, mendengarkan ajaran Islam yang disampaikan oleh Rasulullah. Yang kedua, cahayanya ini Dzun Nurain, dua cahaya. Kenapa kok dijuluki Dzun Nurain? Karena di bawahnya itu menikahi Ruqayyah dan Ummu Kulsum, putri dari Rasulullah. Kenapa kok menikahi duanya, Pak? Pertama, Siti Ruqayyah ini dinikahi Utsman bin Affan. Selang beberapa 3 tahun kemudian Ruqayyah wafat. Akhirnya Rasulullah menawarkan, ada putri saya Utsman ini, Ummu Kulsum, adiknya Ruqayyah. Karena dia baru saja ditalak oleh keluarga dari pamannya Rasulullah, yaitu dari Abu Lahab. Anaknya Abu Lahab menikah dengan Ummu Kulsum, akhirnya dicerai dia. Akhirnya disuruh Utsman ini untuk menemui Ummu Kulsum dan dinikahkan langsung. Oke. Disitulah Utsman dikenal dengan gelar Dzun Nurain. Yang selanjutnya ini kepemimpinan sebagai khalifah. Setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq karena dibunuh, siapa yang melanjutkan? Di sini ada Utsman bin Affan dengan suatu musyawarah dengan Bani Hashim, sama termasuk yang ada di kota Madinah. Akhirnya berkumpul memutuskan untuk Utsman bin Affan menjadi khalifah yang yang ketiga, yang kedua menghadapi beberapa fitnah kepada orang Muslim, termasuk banyak yang di zamannya Abu Bakar banyak nabi palsu. Akhirnya yang kedua, tidak ada nabi palsu. Umar bin Khattab menyebarkan wilayah Islam. Yang ketiga ini Utsman kemana, Pak? Ya, juga memperluas wilayah, juga menyatukan umat Islam lewat ini, membukukan Al-Qur'an. Terus memperluas wilayah Masjid Nabawi, membangun angkatan laut, membangun jalan-jalan dan lanjut. Teladan dalam kedermawanan dan kesabaran. Yang pasti dermawan, ya, dia suka memberi, lemah lembut, sabar, dan pemalu. Pemalu dalam hal apa? Dia pemalu kalau dia
melaksanakan suatu kemaksiatan. Jadi takut dia. Yang selanjutnya, cerita-cerita yang kamu ambil dari kisah Utsman, yang pasti pertama tadi kisahnya dia membeli sumur Rauma, sumurnya orang Yahudi. Akhirnya dibeli dengan separuh sumurnya, seperti separuh akhirnya dibagi. Ternyata orang Yahudi ini jatuh miskin karena dibeli separuh oleh Utsman. Akhirnya dikasihkan dengan 8 dirham ya, beli juga. Akhirnya diwakafkan langsung untuk umat Islam. Yang kedua, mempersiapkan pasukan dalam perang Tabuk, memberikan suatu makanan dan alat pasukannya, termasuk memberikan uang untuk persiapan melawan perang Tabuk, melawan pasukan Bizantium. Yang terakhir, kesabaran Utsman bin Affan. Meskipun difitnah, dia tetap dalam menghadapi suatu kefitnahan yang ditujukan pada dia. Yang terakhir, wafatnya Utsman bin Affan. Ini hari kesekiannya, dimakamkan di makam bagi di Madinah. Ya. Utsman bin Affan wafat dalam keadaan syahid, meninggalkan warisan sangat berharga bagi umat Islam. Wafatnya karena apa, Pak? Dibunuh juga saat sholat, sama kayak Abu Bakar As-Siddiq dibunuh dia. Dan ini pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu ada 3: kedermawan dalam membantu sesama, keteguhan dalam menjaga Al-Quran, kesabaran dalam menghadapi Oke, Pak Yusuf punya, kita coba kebaikan apa yang kamu lakukan hari ini saja. Coba nanti kamu tulis, kamu masukkan di sini. Ini apa, Pak? Ini kotak kebaikan. Apa yang kamu berikan di dalam sini, itu nanti kegiatanmu, peristiwa kebaikanmu selama 1 hari ini aja. Ya. Ya, nanti di setiap kelas, mungkin di kelas 5 nanti di sini, mungkin 1 harinya wali kelasnya atau Pak Yusuf nanti bisa lihat peristiwa kebaikanmu selama 1 hari ini. Entah kamu dermawan terhadap sesama teman, entah kamu tadi di hari Kamis ini ada infak, ya, memberi untuk kemaslahatan yang ada di sekolah. Ya. Coba nanti ditulis, ditunggu Pak Yusuf sebentar aja. Oke. Bisa? Bisa. Oke. Ya. Bawa pensil, Mas. Bawa. Kalau nggak bawa, bisa. Ya. Tuh nanti diisi sekarang, hari ini peristiwa kebaikanmu. Sudah, sini bisa dimasukkan kotak kebaikannya. Oke. Anak atas kotak kebaikannya, coba Pak Yusuf bacakan 1, 2 anak ya.
biar Pak Yusuf tahu isi dari kebaikan sampean hari ini ya. Coba tak ambil satu. Yang pertama, siapa ini ya? Makrifat. Oke, ayo ke depan, Mbak Makrifat. Kebaikan hari ini Mbak Makrifat apa? Ayo, Mbak, nggak boleh Berinfak dan membantu teman yang jatuh. keras, kurang keras. Berinfak dan membantu teman yang jatuh. Berinfak dan membantu teman yang jatuh. Ya, ini juga kebaikan. Ya. Mana tepuk tangannya? Oke, yang kedua, coba Pak Yusuf lihat. Nah, ambil, oke. Askanio Agil Pratama, Mas Aska, coba ke sini. Kebaikan apa yang kamu lakukan hari ini? Di situ lagi. Di sini, bacakan. Oke. Berinfak dan beramal. Oke. Mana tepuk tangannya? Ini juga yang sama kayak yang sudah dilakukan oleh Utsman bin Affan yang kita terapkan di hari-hari, di setiap hari ini. Sebelum kita cukupkan, Pak Yusuf ingin sekali melihat dari kegiatan hari ini, ingin menilai sedikit ya hasil dari pembelajaran hari ini, yaitu dengan dua asesmen, yaitu dari asesmen tulis dan asesmen untuk melihat apakah sampai paham apa tidak, oke, dari pembelajaran hari ini. Oke. Nah, saya bagikan, bisa dikerjakan sebentar aja. Berapa menit? 5 menit. Oke, siap. Ya. 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 Ini sudah, waktunya habis, bisa dikumpulkan, nak. Udah ya. Yuk. Ini tes tulis. Sekarang Pak Yusuf ingin yang terakhir merefleksi pemahaman sampean. Dengan ini kamu bisa mengasih centang ya yang benar dan salah. Itu aja. Ya, sangat mudah sekali. Oke? Oke? Yuk, coba dikoreksi lagi. Ya, sudah ya? Sudah. Ya, kumpulkan satu. Bisa dikumpulkan? Sudah. Oke. Lihat nanti Pak Yusuf. Ya.
Oke, Mas Alvan sudah? Sudah. Saska? Sudah semua. Oke, sudah. Coba Pak Yusuf lihat hasil dari tes tulis dan pemahaman sampean. Coba tes tulisnya siapa ini? Mas Zaki. Coba bacakan hasil tes tulisnya sampean. Ke depan sini, Mas. Kon, boleh. Diana. Bacakan. Menyatukan mushaf Al-Quran karena umat muslim bisa membaca Al-Quran. Ini soalnya, baca dulu Mas soalnya. Khalifah Utsman menunjukkan cinta kepada umat Rasulullah dengan dua cara yang hebat. Pertama dengan hartanya, contoh Membeli sumur rumah, dan dengan kebijaksanaannya, contoh menyatukan mushaf Al-Quran. Menurutmu mana yang dampaknya paling besar? Dampaknya yang paling besar yaitu Jelaskan alasannya. menyatukan mushaf Al-Quran. karena umat muslim bisa membaca Al-Quran. Ini suatu kehebatan yang mana tepuk tangannya? Ini suatu kehebatan dari Utsman bin Affan. Bisa menyatukan mushaf dan membukukan mushaf, bisa dinikmati oleh umat Islam, khususnya yang ada di Indonesia juga, Kon, coba sampai berapa kali kamu membaca Al-Quran setiap hari, Diri semuanya. Oke. Sudah? Kon. 1, 2, 3. Tangan diputar-putar. Pembelajaran hari ini apa yang kita ambil dari Khalifah Utsman bin Affan? Yang pertama, ada yang mau maju? Ada yang mau maju? Apa yang pertama? Yuk, coba sebutkan apa yang pertama. Kedermawanan dari Khalifah Utsman bin Affan yang pertama apa? Membeli sumur Kauman. Terus membeli sumur, habis itu dermawan mengasihkan hartanya ke orang miskin. Oke, karena tertimbun ya. Paceklik ya yang tadi. Kayak di sini kalau ada bensin sulit, akhirnya harga bensin mahal. Ya, itu kan. Nah, Utsman salah satunya, dia pelopornya dikasih semuanya, beli SPBU-nya kayak gitu. Yang ketiga, kedermawan dalam membantu Rasulullah, termasuk dalam perang Tabuk tadi. Dia karena Rasulullah bingung melawan pasukan Bizantium, salah satu sahabatnya yang kaya raya Utsman bin Affan mensedekahkan untuk
membeli peralatan senjata, mempersiapkan pasukan berperang melawan Bizantium. Oke, kita cukupkan nggih. Ada yang tanya mboten? Kita cukupkan dengan membaca doa wal asri sama doa kebaikan. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.